semuanya, kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Niwayanat Nasari, NIM 17170511559 dari kelas 7C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul Akuntansi, Ilmu, dan Paradigma. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak videonya. Dalam akuntansi, ilmu dan paradigma terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama mengenai perubahan revolusioner, teori dan paradigma punctuated equilibrium. Yang kedua mengenai pandangan riset tentang berbagai paradigma. Yang ketiga paradigma dalam akuntansi. Yang keempat ilmu akuntansi, dan yang terakhir yaitu dekonstruksi. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai perubahan revolusioner, teori, dan paradigma punctuated equilibrium. Punctuated equilibrium membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama struktur yang mendalam, yang kedua periode keseimbangan, dan yang ketiga yaitu periode revolusioner. Selanjutnya yaitu mengenai teori umum tentang revolusi ilmiah. Teori tentang revolusi pengetahuan menekankan pada pengembangan pengetahuan dan motivasi sejumlah pengembangan tersebut. Usaha Thomas Kuhn menekankan pada pengembangan pengetahuan dalam bidang sains normal tertentu. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai pandangan Richard tentang berbagai paradigma. Menurut Richard, ada 3 komponen dasar suatu paradigma. Yang pertama, contoh atau potongan aktivitas. Yang kedua, gambaran dari pokok persoalan. Yang ketiga, teori-teori. Dan yang keempat yaitu metode dan instrumen. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai paradigma dalam akuntansi. Terdapat 6 paradigma dalam akuntansi. Yang pertama, paradigma antropologi atau induktif. Yang kedua, paradigma true income atau deduktif. Paradigma yang ketiga yaitu paradigma decision usefulness atau section model. Yang keempat yaitu paradigma decision usefulness atau decision maker atau aggregate market behavior. Yang kelima yaitu paradigma decision usefulness atau decision maker atau individual user. Dan yang terakhir yaitu paradigma information atau economic. Yang pertama yaitu mengenai paradigma antropologi atau induktif. Bagi para pengguna paradigma ini, pokok persoalannya ada 2, yaitu yang pertama mengenai praktik-praktik akuntansi yang ada, dan yang kedua yaitu sikap manajemen terhadap praktik-praktik tersebut. Yang kedua yaitu paradigma true income atau deduktif. Bagi para pengguna paradigma ini, pokok persoalannya juga ada 2. Yang pertama, penyusunan teori akuntansi dengan dasar logika. Dan yang kedua yaitu konsep income yang ideal. Yang ketiga yaitu paradigma decision usefulness atau decision model. Bagi para pengguna paradigma ini, pokok persoalannya yaitu terdapat pada manfaat informasi akuntansi dalam model keputusan. Yang keempat yaitu paradigma decision usefulness atau decision maker atau aggregate market behavior. Bagi para pengguna paradigma ini, pokok persoalannya yaitu respon pasar secara keseluruhan terhadap variabel akuntansi. Yang kelima yaitu paradigma decision usefulness atau decision maker atau individual user. Bagi para pengguna paradigma ini, pokok persoalannya yaitu respon pengguna individu terhadap variabel-variabel akuntansi. Paradigma yang terakhir yaitu paradigma information atau economic. Bagi para pengguna paradigma ini, pokok persoalannya ada 2. Yang pertama, informasi merupakan suatu komoditas ekonomi. Dan yang kedua yaitu perolehan sejumlah informasi dalam masalah pemilihan ekonomis. Baik, pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai ilmu akuntansi. Penelitian akuntansi didasarkan pada sekumpulan asumsi umum tentang ilmu dan masyarakat sosial dan sudah menghasilkan perdebatan yang sehat tentang bagaimana memperkaya dan mengembangkan pemahaman tentang praktik akuntansi. Pokok bahasan yang terakhir yaitu mengenai dekonstruksi. Dekonstruksi dalam ilmu akuntansi mengundang banyak upaya untuk mengungkap asumsi tersembunyi dalam tulisan akuntansi. Para penganut dekonstruksi akuntansi
akan mengkritik tulisan akuntansi melalui berbagai teknik, yaitu yang pertama, denitologizing, yang kedua, deseunionizing, yang keempat yaitu devanicizing atau defaming. Jangan lupa like and comment. Thank you.